Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu, melanjutkan materi ya. Masih di bab 1, ruang lingkup biologi. Kalau kemarin kita menyelesaikan indikator atau membahas indikator tentang objek kajian biologi, mempelajari tingkatan organisasi kehidupan dan cabang-cabang ilmu biologi. Sekarang kita lanjutkan di bab 1 ini, yaitu mengenai metode ilmiah, keselamatan kerja di lab, dan peranan biologi ya. Ini tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Nah, mulai dari metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah serangkaian tahapan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di biologi ya. Karena objek kajiannya kan banyak, kita sudah pelajari. Nah, di sini Ibu pakai 7 tahapan. Mungkin di beberapa buku ada yang 8 atau 6, itu tidak jadi masalah. Kita pakai yang ini juga nggak apa-apa, tapi intinya secara garis besar sama ya. Jadi tahapannya mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, menganalisis data hasil percobaan, menarik kesimpulan, dan mengulang percobaan. Ya, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Jadi rumusan masalah itu selalu dalam bentuk kalimat tanya. Ingat ya, selalu dalam bentuk kalimat tanya karena memang biasanya masalah itu muncul akibat kita ada rasa ingin tahu kenapa, mengapa, apakah, gitu ya. Kemudian setelah kita punya unek-unek, punya pertanyaan, ada kekepoan tertentu, langsung kita lakukan tahapan kedua, kumpulkan informasi. Cari literaturnya ya. Kemudian buat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah tadi. Setelah kita punya hipotesis, jawab hipotesis itu dengan buktikan hipotesis itu dengan melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kumpulkan data hasil percobaannya, ya, analisis, ya. Setelah dianalisis, kemudian tarik kesimpulan, kemudian ulang lagi percobaannya, dan jika diulang datanya relatif sama, kalian bisa publikasikan. Ya, ini contohnya kurang lebih. Nah, di sini ada Bapak Tani yang sedang mengamati daerahnya atau halaman rumahnya, kenapa ada tanaman yang di sekitar kandang itu lebih subur dibanding yang jauh dari kandang. Nah, dari itu rumusan masalah. Jadi dia bertanya, apakah ada pengaruh pupuk kandang terhadap tanaman? Dari sini dia langsung cari informasi, lakukan percobaan, ya. Cari informasi, terus buat hipotesis sementara dari hasil percobaan, atau buat hipotesis atau dugaan sementara, kemudian lakukan percobaan, kemudian datanya bisa jadi jawaban untuk menarik kesimpulan. Seperti itu ya, silakan dikaji, gambarnya cukup jelas. Kemudian indikator berikutnya yaitu tentang keselamatan kerja di lab. Kemarin ada yang bertanya waktu Ibu share PPT, itu Ibu kenapa di lab mau kerja di lab harus minum susu dulu. Nah, susu itu peruntukannya atau peranannya untuk menetralisir ya, karena laboratorium biologi atau laboratorium kimia itu pasti kita akan bertemu dengan bahan-bahan kimia yang relatif akan membahayakan tubuh jika terhisap atau tercicipi ya, tidak sengaja. Maka sebaiknya meminum susu dulu. Kemudian gunakan jas lab ya, atau masker, kacamata jika dibutuhkan. Dan ini adalah langkah-langkahnya, dibaca saja. Kita lanjutkan, dan ini juga untuk simbol-simbol Ibu cukup jelas ya, gambar beserta penjelasannya. Jadi jika ada suatu wadah bahan kimia ada gambar tengkoraknya, jangan diminum gitu ya, dibaca dulu nih. Ini bahan kimia yang paling cukup berbahaya jika tertelan atau terhirup. Banyak diantaranya berbahaya bahkan pada kontak ya. Kemudian jika ada gambar seperti ini, korosif ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini jika terjadi kecelakaan saat kalian kerja di lab, ini adalah beberapa pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama jika lukanya akibat bahan asam atau bahan basa, di sini bisa dilakukan pertolongan pertama dengan menambahkan bahan-bahan ini ke bagian tubuh yang terkena bahan tersebut. Lanjut, nah peranan biologi, ini adalah peranan, banyak sekali peranannya, nanti Ibu tugaskan. Di sini Ibu cantumkan 3 peranan besar dalam biologi bagi kehidupan manusia. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.